Ini mau jadi host biar bisa segera dimulai. Ini 2 kelas soalnya. Bentar-bentar ya. IPA 7 nggak ada ketua kelasnya nggak? Afni, Iya, Bu. mau jadi hostnya nggak? Biar apa kalau misalnya teman-teman yang mau masuk di ACC-in biar bisa mulai. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Atau siapa Nggak deh ngerti. atau siapa yang bisa? Yang Cahyo ngerti. siapa? Cahyo. Cahyo mana? Nggak ada. Adanya Cynthia nih ini. Dimas. Apa ya? Agung tuh mau katanya. Oke, Agung aja deh. Agung saya jadiin host ya. Mana sih Agung? Agung kok nggak ada sih? Tadi ada. Hilang ya? Stabil aja. Iya. Stabil. Ntar takutnya hostnya bubar semua. Apa ya? Kan ini masih masuk terus dari tadi. Itu tadi Agung yang jadi host dari kelas mana ya, Bu? Agung tuh kayaknya IPA 8 deh. IPA 8 ya? Agung nggak ada jaringan, makanya nggak bisa ikut Zoom. Oke, nggak apa-apa deh. Tadi juga ada beberapa yang bilang nggak bisa ikut Zoom sih karena jaringan ada, karena dia lagi kontrol juga ada. Nah, ini siapa nih? Dan soalnya Iya. Bu, saya aja lah yang jadi host kelamaan. Siapa sih? Indah. Indah. Mana sih Indah? Bentar nyari namanya. Oh, Indah Sylvia ya? Oke. Indah Sylvia ya, saya jadiin host. Nah, nanti kalau ada teman-temannya yang mau masuk, nanti tolong di ACC-in ya. Berarti saya langsung mulai aja. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enak ya rame. Nah, kalau dari di Classroom, saya kan ngasih judulnya itu bentuk molekul ya. Nah, hari ini itu kita tuh mau ngebahas, sedikit ngebahas nyinggung ya senyawa kovalen, polar, dan non-polar, terus nanti bakal lebih banyak ngebahas di bentuk molekul. Nah, soalnya kan emang kovalen, polar, dan non-polar itu kan materinya nggak terlalu banyak. Nah, terus juga sebelumnya yang pas di materi ikatan kovalen, itu saya udah pernah udah nyuruh kalian buat ngerangkum kan, jadi sedikit banyak udah tahu senyawa kovalen polar itu seperti apa, yang non-polar itu seperti apa. Nah, di sini cuma nambahin biar lebih lengkap, lebih jelas, gitu. Terus mau ngasih tahu aja, ini kan topan saya ini kecil. Topan saya ini kan kecil, terus juga saya pakai spidolnya yang besar. Jadi itu ngabisin banget. Jadi mungkin kalian harus sering-sering nyatet bagi yang mau nyatet. Kalau misalnya memang nggak sempat kecatat, itu bisa di screenshot. Tapi ini juga Zoom-nya ini saya record. Nanti kalau misalnya udah selesai, saya upload di YouTube. Nanti linknya bisa saya share ke kalian lagi pakai Classroom. Nanti bisa dicatat lagi dari situ. Kalau memang nggak sempat nyatet. Nah, jadi kita mulai dulu dari senyawa kovalen, polar, dan non-polar. Sebelumnya kan udah pernah nih. Bedanya yang polar sama yang non-polar apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak nih? Dari sekian banyak. Enggak, Bu. Dan buku dulu gitu. Jadi, jadi senyawa kovalen ini kan kemarin kan ikatan itu kan ada yang ikatan ion, kovalen, sama logam. Nah, untuk yang kovalen itu ada yang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, sama koordinasi. Nah, ikatan kovalen ini kan kemarin itu dia yang atom-atomnya itu kan dari atom yang non-logam. 2 atau lebih atom yang non-logam kan. Nah, kalau senyawa ion itu dia udah jelas, dia yang satu itu pasti kutubnya negatif, yang satu positif. Nah, kalau misalnya kovalen ini kan harusnya kan netral kan, dia nggak ada ionnya ya, nggak ada ion yang negatif sama positif. Tapi di senyawa kovalen ini dia itu ada terjadi pengutupan. Jadi misalnya senyawa air itu kan H2O ya. Senyawa air ini kan H2O. Gini ya, dia bentuknya gini. Bentuknya V gini kan. Nah, harusnya itu kan dia awannya itu dia rata. Ini anggap aja rata. Nah, si O ini, dia ini punya elektron negatif yang lebih tinggi. Jadinya si elektron dari hidrogen ini, hidrogen yang di sebelah kanan sama yang di sebelah kiri, ini ketarik ke atom yang O. Jadi dia awan elektronnya itu lebih besar yang di tengah, di daerah yang O ini. Jadi itu di sini dia lebih besar, enggak lebih besar itu ya. Misal lebih besar, nah ini terus jadinya lebih besar.
lebih besar, itu lebih kecil. Nah, ya, anggap aja bagus. Ini ceritanya anggap aja bagus. Nah, ini yang di O ini, dia elektronnya itu Betul. Ya, mantap. ngumpul di tengah sini. Nah, ini nih nanti si bagian yang O ini dia ada kutub, jadi kutub negatif karena si elektronnya dia ngumpul di sini. Yang di sini kan jadi pada ketarik ke tengah kan, jadi di sini nggak ada elektronnya atau elektronnya lebih sedikit. Nah, jadinya di H ini dia kutubnya positif. Nah, tapi sebenarnya secara keseluruhan ini mereka ini senyawa yang netral. Nah, yang kayak gini nih, yang elektronnya ketarik ke tengah, ini namanya ini polarisasi muatan atau pengkutuban. Makanya si O ini jadinya ada kutubnya negatif, terus si yang hidrogen ini dia kutubnya positif. Ini kan contohnya H2O ya, dia bentuknya itu V. Bentuknya kan V gini. Nah, sedangkan kalau misalnya CO2 misalnya, CO2 ini dia C-nya yang di tengah. Nah, dia berikat. Kanan kirinya dia ikatan rangkap 2 sama O. Nah, yang ini dia bentuknya benar-benar lurus ya. Jadi ke sini ini dia 180 derajat. Nah, kalau yang kayak gini, yang tadi tuh air, itu kan dia ada pengkutuban. Nah, itu namanya yang senyawa polar. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan si atom C-nya di tengah. Ya, sama dia yang elektron negatifnya lebih tinggi itu, dia si atom O. Atom O. Nah, karena O-nya ini ada di kanan sama ada di kiri, jadi si elektron yang jadi C ini kan tadi di tengah nih, dia ada di tengah, ada di sini ada kesebar di mana-mana nih. Nah, karena C-nya di tengah, O di kanan sama di kiri, terus juga bentuknya lurus, benar-benar lurus, dia jadinya yang O ini kan narik ke sana, narik ke kanan. Yang O yang di sini ini kan juga dia elektron negatifnya juga kan lebih tinggi dari C kan, otomatis dia narik yang dari C nih, ditarik juga kan. Karena di kanan kiri ini dia saling tarik-menarik, jadinya akhirnya tetap si elektronnya itu di sini tuh tetap rata, nggak kayak tadi si H2O yang ngumpul di tengah, ngumpul di O. Gitu. Nah, jadi kalau yang kayak gini, ini itu dia senyawa kovalen yang nonpolar. Sampai sini udah paham belum? Udah bisa bedain antara... Hah? Udah ya? Udah belum? Nanti ada 3 yang ngebedain antara senyawa polar sama senyawa non-polar. Kau udah tamat baca? Mulai baca. Ini yang tamat apa? Biasanya udah selesai. Ada yang apa? Update. Jadi dilanjutin lagi ceritanya. Oh, gitu. Nah. Nah, jadi yang pertama di sini polar ya. Di sini polar. Di sini non polar. Yang ngebedain antara polar sama non polar, Kak. Yang ngebedain antara polar sama non polar, dia kalau yang polar bentuk molekulnya itu dia simetris. Kebalik. Pokoknya kalau yang polar ini jadi tidak simetris. Kalau polar tidak simetris, non polar dia simetris. Terus
selain dari bentuk molekulnya, itu bisa dilihat juga dari nilai dari keelektronegatifannya. Kalau misalnya perbedaan nilai elektronegatifnya itu semakin besar, otomatis dia itu pasti kan lebih mungkin untuk terjadinya pengkutuban. Nah, jadinya untuk yang polar ini, dia antara atom pusat sama atom yang diikat sama atom pusat itu dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Karena kalau misalnya perbedaannya itu tidak terlalu besar, dia lebih cenderung ke non-polar. Jadi semakin besar perbedaannya itu, dia semakin polar senyawanya. Aduh. Selisih ya ini. Hah. Gini deh. Nah. Nah, kalau untuk yang non-polar, dia keelektronegatifnya cenderung sama. Nah, terus yang terakhir, kalau untuk yang polar ini, dia memiliki PeB. Kalau yang ini, dia tidak memiliki PeB. PeB ini dia pasangan elektron bebas. Nah, karena dia pasangan kan, jadi dia harus ada dua. Kayak tadi si H2O itu kan tadi, ini O-nya gini. Nah, terus di sini ada H, di sini ada H. Nah, ini dia sebenarnya di sini dia punya PeB. Di atas ini ada dua elektron yang bebas. Nah, karena ini ada dua gini, ini namanya pasangan elektron bebas. Sampai sini udah paham belum? Udah bisa ngebedain antara si polar sama non-polar belum? Ya, Belum. udah mau bisa gitu. Masih bingung yang di mananya? Ini udah pada paham atau banyak yang masih bingung? Sedikit paham, Bu. Berarti bisa di next ya. Graf bentuk molekul. Ini berarti saya hapus ya. Ini bentar ini. Nah, sampai. Nah, untuk bentuk molekul ini tadi dari contoh dua yang tadi, yang senyawa polar sama non-polar, itu udah ada dua bentuk yang di situ. Yang pertama itu yang bentuk V, yang si air, sama linear atau yang garis lurus, itu yang tadi CO2. Nah, bentuk molekul ini tuh
gambaran aja, gambaran dari susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul. Jadi dilihat juga pasangan elektron bebas sama pasangan elektron ikatannya. Nah, biasanya jadi teori yang biasanya dipakai buat nentuin bentuk molekul ini, dia itu teori dari tolakan pasangan elektron valensi atau value shell electron pair repulsion. Ini tulisannya. Tulis ya, tulis aja deh. Value shell electron atau kalau di bahasa Indonesiain ini tolakan pasangan elektron valensi. Nah, jadi itu nanti kalau misalnya dia ada, jadi kalau misalnya ada PEB sama PEI itu nanti bakal mempengaruhi bentuk molekulnya. Kayak misalnya tadi kan si air itu dia ada 2 PEI, 2 pasangan elektron ikatan. Jadi ini satu pasang elektron ikatan, ini juga satu pasang elektron ikatan. Nah, yang di sini ini satu pasang elektron bebas. Nah, ini tuh 2 PEI, 1 PEB. Nah, kalau misalnya tadi kayak CO2, nah ini dia termasuknya 4 PEB. 4 PI. Tapi 4 pasang kan? Oh, 2 ding. Hitungnya 2 ya. Nah, untuk bentuk molekulnya ini dia yang dasarnya itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu linier atau garis lurus. Nah, untuk bentuk molekul yang linier ini, dia ini tuh bentuk molekulnya disusun dari 3 atom yang berikatan. 3 atom yang berikatan. Jadi misalnya kayak tadi CO2 atau BeCl2 itu juga dia bentuknya linier. Nah, 3 atom kan, atom Be-nya ada 1, terus atom Cl-nya ada 2, di yang sebelah kanan 1, di sebelah kiri 1, jumlahnya kan jadi 3 kan, yang Cl sini 1, terus yang di sini Be-nya 1, sama yang Cl sini 1, jadi ada 3 atom. Nah, ini sudutnya, nah ini tuh sudutnya yang tadi udah dijelasin, ini sudutnya itu 180 derajat, jadi benar-benar lurus kayak gini.
terus lurus kayak penggaris yang benar-benar lurus. Nah, kayak gitu. Dia bentuknya. Ini untuk yang linear. Terus yang kedua, ini ada kayak bentar lagi. Yang kedua ada segitiga datar. Aduh. Nah, untuk segitiga datar ini, dia 4 atom. Jadi ada 4 atom yang dekatan. Tersusun dari 4 atom. Nah, misalnya itu BCl3. Dia BCl3. CL. Ini dia bentuknya. Nah. Dibedain deh. Walah ini. Aduh. Nah, ikatannya ini kan B ke CL yang sebelah sini, terus B yang ke CL sini, sama B yang ke CL sini. Nah, ini dia ini membentuk, ini kan kalau misalnya kita kasih garis lurus nih, makanya saya bedain spidolnya pakai yang biru. Nah, ini dia membentuk segitiga. Nah, segitiga ini benar-benar segitiga yang datar. Sudutnya yang di sini nih dia 120 derajat. Jadi nggak bisa ya? Gimana sih? Nah, gini aja. Nah, misalnya ini segitiga. Dia bentuknya kayak gini. Segitiga datar kayak gini. Jadi B-nya di tengah, terus nanti CL-nya di sini sama di sini. Nanti B-nya di tengah sebagai atom pusatnya. Tapi dia kalau dimiringin, ya udah rata gini aja gitu. Ini dia makanya namanya segitiga datar. Sampai sini masih bingung nggak? Sampai sini masih bingung nggak? Masih, Bu, masih.